Wa famithlu hadza yadhharu ala tarikil karamati fa innahu yaqimuha fi zamanihi niyabatan 'anil rasul fil mu'jizati wal ayati ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sejenis cerita ini, cerita antara filosof yang anti mukjizat, tidak percaya mukjizat, dengan Imam Ibnu Arabi. Cerita di atas ini adalah terlihat adalah muncul pada orang yang tidak mau kekeramatan, orang yang menjauh dari kekeramatan. Sebab kekeramatan itu diperlihatkan oleh orang yang anti kekeramatan itu di zamannya, di masanya wali itu adalah sebagai mewakili Rasulullah SAW di dalam mukjizatnya, mewakili Rasulullah SAW di dalam memberikan tanda-tanda kebesaran Allah atas kejujuran Nabi Muhammad SAW. Faja'a biha li'idhamati dalili ala sidqi syari'i wa dini la ala nafsihi annahu waliyun lillahi ta'ala bi kharqi hadhil adati. Jadi si wali ini mendatangkan kekeramatan itu tujuannya adalah untuk memperlihatkan dalil, untuk memperlihatkan bukti bahwa syari itu pembuat syarak, yaitu Rasulullah SAW itu benar-benar adalah Rasulullah dan kebenaran agama Islam, tidak dalam rangka atas nama dirinya sendiri. Karamat yang beliau perlihatkan itu tidak atas nama dirinya sendiri, bahwa beliau adalah wali Allah dengan memperlihatkan kekeramatan, kesaktian ini, sehingga yang keramat justru yang filosof itu, yang tidak terbakar tangannya itu, pakaiannya tidak terbakar, tangannya tidak terbakar. Fahadza makna tarkil karamati walaha rijalun hum al-mulamatiyah khassatan. Orang seperti ini, yaitu yang menjauh dari kekeramatan itu, adalah arti daripada meninggalkan kekeramatan. Artinya kekeramatan diperlihatkan kepada orang lain tapi tidak pada dirinya, itu adalah makna daripada meninggalkan kekeramatan. Yang model seperti ini, yang model tingkatannya, derajat tidak menampakkan kekeramatan itu, ada tokoh-tokohnya, ada orang-orang besarnya yang model seperti ini. Nama mereka adalah Mulamatiyah. Mulamatiyah itu adalah para wali-wali yang tidak memunculkan kekeramatannya, khusus para wali yang bergelar Mulamatiyah. Wa amma sufiyatu fayadhharuna biha, bukan fayudhiruna ya, sebab kalau yudhiruna mestinya fayudhirunaha. Fayadhharuna biha wa hiya indal akabiri min ru'unatin nufusi la ala haddi ma dzakarnahu, intaha kalamu Sayyidi Muhyiddin radhiyallahu anhu. Sedangkan orang-orang sufi itu akan muncul memperlihatkan kekeramatannya. Kekeramatan itu bagi atau menurut orang-orang besar, wali-wali yang besar, yang kelas-kelas tinggi, itu termasuk dari kesintingan diri seseorang. Jadi menampakkan kekeramatan itu adalah termasuk kedunguan seseorang, kecuali memperlihatkan kekeramatannya itu dalam batasan atau real yang saya sebutkan di atas, yaitu demi memperlihatkan kebenaran Islam, memperlihatkan kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, tidak demi kepentingan pribadi. Sudah, inilah selesai
penjelasan keterangan Sayyidi Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu anhu majma'in. Wa haqqun wa sidqun. Uraian Ibnu Arabi ini adalah uraian yang benar dan jujur. Wala yakhfaka anna mu'jizatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ayatihi ad-dallata ala sidqihi wa sihhati dinihi wa nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam kana ba'daha yasduru bid-darabi minal musyrikina kan syiqaqil qamar. Tidak kabur dari kamu, artinya tidak samar kepadamu, artinya kamu tahu, kamu sudah tahu bahwa mukjizat Nabi SAW dan tanda-tanda kebesaran Nabi yang menunjukkan kejujuran Nabi, menunjukkan kebenaran agama Nabi dan kebenaran kenabiannya Nabi itu, ada sebagian mukjizat itu muncul atas permintaan, muncul atas permintaan orang-orang musyrik, seperti terbelahnya rembulan jadi dua. Itu permintaan orang-orang musyrik untuk membuktikan Rasulullah adalah utusan Allah. Akhirnya Rasulullah kabulkan permintaan orang-orang musyrik itu, sehingga bulan terbelah jadi dua. Wa ba'dhuha yasduru bi talabi minal muslimin ka taksiril ma'i wad du'ami wa lidzalik. Ada sebagian mukjizat-mukjizat Nabi itu munculnya itu atas permintaan oleh orang-orang sama Islam, karena kebutuhan orang-orang Islam. Contoh seperti air sedikit jadi banyak, makanan sedikit jadi banyak, dan yang lain sebagainya. Itu adalah atas permintaan para sahabat Nabi. Wa ba'duha yasduru la an talabin ka ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam bi maghibatin katsiratin min duni ay yastad'i dzalika minhu ahadun. Ada sebagian mukjizat Nabi itu muncul tidak atas permintaan, tidak baik itu orang kafir atau orang muslim, tidak. Contoh seperti Rasulullah menceritakan hal-hal yang gaib, yang memprediksi, meramal akan terjadi begini-begini, ternyata terjadi betulan, tanpa ada seorang pun yang memohon Nabi untuk bercerita, untuk meramal sesuatu yang gaib itu. Wa itu kanat karamatul awliyaihya min jumlati mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam hum yuqimunaha niyabatan anhu alaihi salatu wassalam, kama qala sayyidi Muhyiddin fi ibaratil madhkura lazima ayyatu biha radhiyallahu anhum ala anwa'il lati sadarat minal mu'jizatu alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani ba'daha bi dhalabil kufar, ba'daha bi dhalabil muslimin, ba'daha bila dhalabin. Ketika mukjizat-mukjizat, ketika karamat-karamatnya para wali itu adalah termasuk kategori mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan para wali itu memperlihatkan kekeramatan itu dengan mewakili atas nama, mewakili Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disampaikan oleh Muhyiddin Imam Ibnul Arabi yang di penjelasan beliau yang di atas itu, maka otomatis para wali itu memperlihatkan, memperagakan kesaktian-kesaktiannya itu dengan model-model, dengan jenis-jenis yang mukjizat Nabi itu muncul karena model-model tersebut. Artinya apa? Artinya ada sebagian kekeramatan itu atas permintaan orang-orang kafir, ada sebagian atas permintaan orang-orang Islam, ada yang sebagian tanpa ada permintaan. Ya persis dengan mukjizat, macam-macam. Wa kullu dzalika